warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Magister Pendidikan selaku pengampu mata kuliah teknik menulis karya ilmiah. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul membuat abstrak kata, daftar isi, tabel, gambar, dan daftar lampiran. Yang beranggotakan Salsabila Asih Kuncoro dengan nomor 100, Rafika Dian Hartanti dengan nomor 123, Sri Hartati dengan nomor 127, dan saya sendiri Sinta Indriana dengan nomor 137. Latar belakang karya ilmiah bahasa Inggris scientific paper adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dibutuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa resmi. Karya ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan kajian dan penelitian. Dengan latar belakang ini, makalah ini akan membahas berbagai elemen dalam penulisan karya ilmiah termasuk cara menyusun abstrak, prakata, daftar isi, tabel, gambar, dan daftar lampiran. Harapannya, pembahasan ini dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan menulis yang diperlukan dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas tinggi. Rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana pembuatan abstrak beserta contohnya. 2. Bagaimana pembuatan prakata beserta contohnya. 3. Bagaimana pembuatan daftar isi beserta contohnya. 4. Bagaimana pembuatan daftar tabel beserta contohnya. 5. Bagaimana pembuatan daftar gambar beserta contohnya. 6. Bagaimana pembuatan daftar lampiran beserta contohnya. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami pembuatan abstrak serta contohnya. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami pembuatan prakata beserta contohnya. 3. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami pembuatan daftar isi beserta contohnya. 4. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami pembuatan daftar tabel beserta contohnya. Yang kelima, untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami pembuatan daftar gambar beserta contohnya. Dan yang keenam, untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami pembuatan daftar lampiran beserta contohnya. Materi yang pertama yaitu abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari sebuah proyek penelitian. Sebuah abstrak ditulis dengan baik akan membuat pembaca ingin mempelajari lebih lanjut tentang penelitian, membaca makalah, atau menghadiri presentasi penulis atau peneliti. Abstrak juga berfungsi sebagai ringkasan dari penelitian, sehingga makalah atau karya tulis dapat dikategorikan dan dicari kata kuncinya. Abstrak merupakan bagian penting dari laporan karena abstrak merupakan bagian yang sering dibaca oleh orang-orang yang ingin mengetahui karya tulis ilmiah secara singkat. Yang pertama yaitu penulisan abstrak pada skripsi. Penulisan abstrak pada skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia. Pengertian dilakukan dalam spasi tunggal atau satu spasi. Panjang abstrak maksimal 1 halaman. Pada bagian paling atas ditulis kata abstrak dengan huruf kapital yang ditempatkan di bagian tengah dan tanpa titik. Adapun unsur-unsur yang termuat dalam abstrak meliputi beberapa bagian. Bagian pertama memuat nama mahasiswa, NIM, judul, kata skripsi, nama pembimbing 1 dan pembimbing 2, nama lengkap, program studi, fakultas, dan universitas, dan yang terakhir tahun lulus. Bagian kedua berupa tujuan penelitian. Bagian ketiga berisi metode penelitian. Dan keempat memuat hasil-hasil penting penelitian. Bagian kelima menyajikan simpulan. Bagian keenam memuat kata kunci. Bisa berupa kata kunci tunggal atau kelompok yang berkisar antara 3 sampai 5 kata. Kata kunci ini diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Berikut adalah contoh abstrak pada penulisan skripsi. Spasi yang digunakan yaitu 2 kali spasi ganda atau 4 spasi. Alinea pertama yaitu berisikan identitas lengkap. Alinea kedua yaitu berisi tentang tujuan penelitian. Alinea ketiga yaitu metode penelitian. Lalu alinea yang keempat yaitu hasil penelitian.
beserta juga simpulan, dan yang terakhir yaitu kata kunci. Yang kedua yaitu penulisan abstrak pada artikel ilmiah. Abstrak merupakan sari tulisan yang meliputi tujuan, metode, dan hasil penelitian. Abstrak artikel ilmiah ditulis dengan huruf Times New Roman 10 poin dalam jarak 1 spasi dengan jumlah 150-200 kata dan dibentuk dalam wujud satu paragraf. Abstrak dilengkapi dengan 3-5 kata kunci yang dicetak miring semua, dituliskan secara alfabetis. Kata kunci mengacu pada judul artikel, yaitu variabel atau istilah-istilah yang mewakili ide atau konsep dasar yang dibahas dalam artikel. Abstrak ditulis dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Masing-masing abstrak berisi judul, identitas penulis, abstrak, dan kata kunci. Berikut adalah contoh abstrak pada artikel ilmiah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat abstrak yaitu yang pertama, jumlah kata dengan jumlah 150-200 kata. Yang kedua yaitu jarak antar baris menggunakan spasi 1 atau single spacing. Yang ketiga yaitu penulisan bahasa asing, penggunaan bahasa asing harus dicetak miring. Yang keempat yaitu jumlah paragraf. Contoh abstrak karya ilmiah yang ada terdiri dari 3 paragraf yang merupakan ketentuan umum dalam penulisan abstrak yang baik. Yang kelima yaitu bahasa. Dalam penulisan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keenam yaitu kata kunci. Jumlah kata kunci sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Yang ketujuh yaitu penulisan singkat, padat, dan jelas. Di dalam penulisan abstrak yang akan dibuat perlu menulis abstrak yang singkat, padat, dan jelas, sehingga jumlah kata yang digunakan tidak boros, serta poin yang ingin dibahas di dalam setiap paragraf yang dibuat tidak keluar dari penulisan abstrak yang baik dan benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan kata atau kata pengantar. Pada dasarnya, kata pengantar berisi ucapan terima kasih yang ditunjukkan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, atau pihak-pihak lain yang telah membantu dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian penulisan tesis atau disertasi. Panjang teks maksimal 2 halaman. Pada bagian akhir teks atau di pojok kanan bawah dituliskan kata peneliti tanpa diikuti nama. Berikut adalah contoh prakata. Penggunaan spasi yaitu 2 kali spasi ganda atau 4 spasi. Yang selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi memuat judul bab, judul subbab, dan judul subbab yang disertai nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital. Judul subbab dan subbab diketik dengan huruf kecil dan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata tugas seperti kata dan, yang, dengan, atau. Pada bagian atas, teks diberi tulisan daftar isi dengan huruf kapital yang ditempatkan di tengah, dicetak tebal, dan tanpa titik. Kata halaman diketik 1,5 spasi di bawah kata daftar isi dan ditempatkan di pojok kanan. Berikut contoh daftar isi. Penggunaan spasi yaitu 2 kali spasi ganda atau 4 spasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai daftar tabel. Daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Judul tabel harus sama dengan judul tabel yang terdapat dalam teks. Judul tabel yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Antar judul tabel diketik dengan jarak 1,5 spasi. Huruf pertama setiap kata pada judul tabel diketik dengan huruf kapital, kecuali kata tugas atau kata depan dan kata penghubung. Pada bagian atas teks diberi tulisan daftar tabel dengan huruf kapital yang ditempatkan di tengah, tercetak tebal, dan tanpa titik. Kata halaman diketik 1,5 spasi di bawah kata daftar tabel dan ditempatkan di pojok kanan daftar tabel, diperlukan jika tabel berjumlah 3 tabel atau lebih.
Berikut contoh daftar tabel. Daftar gambar. Daftar gambar memuat nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Judul gambar yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Antar judul gambar diketik dengan jarak 1,5 spasi. Hanya huruf pertama setiap kata pada judul gambar yang diketik dengan huruf kapital, kecuali kata tugas atau kata depan dan kata penghubung. Pada bagian atas teks, diberi tulisan daftar gambar dengan huruf kapital yang ditempatkan di tengah, cetak tebal, dan tanpa titik. Kata halaman diketik 1,5 spasi di bawah kata daftar gambar dan ditempatkan di pojok kanan. Daftar gambar diperlukan jika gambar berjumlah 3 gambar atau lebih. Berikut contoh daftar gambar. F. Daftar lampiran. Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Judul lampiran yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Antar judul lampiran diketik dengan jarak 1,5 spasi. Hanya huruf pertama setiap kata pada judul lampiran yang diketik dengan huruf kapital, kecuali kata tugas atau kata depan dan kata hubung. Pada bagian atas teks diberi tulisan daftar lampiran dengan huruf kapital yang ditempatkan di tengah dan tanpa titik. Kata halaman diketik 1,5 spasi di bawah tulisan daftar lampiran dan ditempatkan di pojok kanan. Daftar lampiran diperlukan jika lampiran berjumlah 3 lampiran atau lebih. Berikut contoh daftar lampiran. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa abstrak merupakan uraian singkatan mengapa penelitian dilakukan, bagaimana penelitian dilaksanakan, dan apa saja hasil penting penelitian. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih yang ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, atau pihak-pihak lain yang telah membantu dalam persiapan pelaksanaan dan penyelesaian rumusan tesis atau disertai panjang teks maksimal 2 halaman. Daftar isi memuat judul bab, judul subbab, dan judul subbab yang disertai nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Daftar gambar memuat nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Daftar lampiran memuat nomor lampiran dan nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.